Memasuki hari kedua, banjir luapan Sungai Citarum dan Cibeet masih merendam ratusan rumah di Kabupaten Karawang. Tampak ratusan rumah di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek masih terendam banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Warga perumahan di RT 05 RW 13 Kelurahan Kayu Putih, Pulau Mas, Jakarta Timur dibuat resah dengan keberadaan lapangan padel yang berdiri di tengah-tengah pemukiman mereka. Warga yang terganggu dengan bisingnya aktivitas di lapangan padel telah melayangkan protes kepada pemilik, bahkan telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Newsline juga akan menghadirkan kisah penghafal Quran dari balik dinding panti asuhan Alaya Depok. Sosok Aini akan hadir membuktikan bahwa menghafal Al-Quran adalah soal tekad dan kegigihan. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali kita kembali menemani Anda dalam Newsline. Kali ini bersama saya Glorinata. Dan saya Gemma Tanjung, ada sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pemirsa, spesial pada bulan Ramadan kami akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik dalam segmen khusus Ramadan Mencari Hafiz. Langsung saja kita mulai, inilah program Newsline selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita akan awali dengan informasi banjir di Kebun Pala, Jakarta Timur semakin surut setelah ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter pada Jumat kemarin. Warga kini membersihkan sisa lumpur akibat banjir. Banjir berangsur surut sejak Jumat malam. Ketinggian banjir pada Sabtu siang 21 Februari 2026 tersisa semata kaki. Usai banjir, warga bergotong royong membersihkan jalanan dan rumah dari lumpur sisa banjir. Sebelumnya warga memilih untuk tetap di rumah, yakni di lantai 2 saat banjir melanda. Warga pun masih mengantisipasi jika banjir kembali dengan meletakkan perabotan rumah di lantai 2. Sementara itu di Karawang memasuki hari kedua, banjir luapan Sungai Citarum dan Cibeet masih merendam ratusan rumah di Kabupaten Karawang. Ketinggian banjir masih lebih dari 2 meter. Dari rekaman udara, tampak ratusan rumah di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek masih terendam banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Wilayah ini terendam banjir sejak Jumat pagi dan hingga kini masih terus berlangsung. Desa Karangligar memiliki dataran yang lebih rendah. Sejak awal tahun, desa ini telah terendam banjir sebanyak 3 kali. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung lokasi banjir sekaligus perbaikan tanggul di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tinjauan ini dilakukan untuk memastikan penanganan banjir berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi. Banjir yang melanda Kabupaten Grobogan terjadi akibat jebolnya tanggul sungai dan berdampak pada sedikitnya 50 desa di beberapa kecamatan. Dalam kunjungannya, Kepala BNPB menyebut banjir ini merupakan bagian dari rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah sejak awal tahun. Hasil koordinasi dengan pemerintah daerah menunjukkan kondisi banjir mulai terkendali. Saat ini tersisa 4 desa yang masih tergenang dengan ketinggian air yang berangsur surut. Tidak terdapat pengungsian massal karena warga memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Sementara itu kebutuhan logistik terus disalurkan oleh pemerintah daerah dan juga BNPB. BNPB juga memastikan percepatan perbaikan tanggul bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai, pengiriman pompa portable, serta penyediaan alat evakuasi. Pemerintah daerah dalam hal ini dari
Kabupaten Grobogan, Pak Bupati juga sudah mendorong terus logistik permakanan, dari BNPB juga membantu. Sehingga pada saat laporan Pak Bupati tadi, Pak Bupati hanya minta 4 yang mendesak. Yang pertama adalah perbaikan tanggul, nanti silahkan tanya ke BPWS yang sekarang sedang bekerja terus. Yang kedua minta pompa portable, tadi sudah saya penuhi ya. Yang ketiga adalah alat evakuasi perahu karet. Ini pun kami sanggupi, kami penuhi. Dan untuk terakhir adalah truk serbaguna. Kami janjikan di program tahun 2026. Artinya secara umum penanganan bencana banjir di Kabupaten Grobogan ini per hari ini relatif terkendali ya, tidak ada korban jiwa. Pemirsa, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat berencana membangun halte Transjakarta di kawasan Komsen Jati Asih, Kota Bekasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut liputan jurnalis Metro TV Devi Syafira dan juru kamera Fajar Fahreza. Membangun halte Transjakarta di Komsen Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Rute B41 ini, yakni rute dari Vida Bekasi sampai dengan Cawang Sentral, ini ditargetkan selesai 1 bulan setelah konstruksi dimulai. Dan untuk situasi terkini di halte Transjakarta memang belum adanya tempat untuk berteduh maupun hanya sedikit saja. Dan ini masih dikatakan belum layak karena kalau misalnya banyak antrian, ini masyarakat yang kehujanan ini juga tidak dapat berteduh, kemudian juga kalau kepanasan ini masyarakat juga tidak bisa berteduh karena tempat yang sempit. Selain itu juga timbul aroma yang tidak sedap karena di area sini ini dekat dengan sampah dan juga adanya kandang ayam. Pembangunan halte rute B41 Vida Bekasi Cawang Sentral ini mengatakan untuk pembangunan durasinya akan menyesuaikan dengan skala pembangunan yang direncanakan dan desain halte akan menyesuaikan standar Transjakarta. Salah satunya dengan konstruksi dek yang dibuat lebih tinggi. Selain itu, titik Komsen Jati Asih menjadi prioritas pembangunan karena dinilai paling mendesak berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat karena situasinya seperti ini. Kemudian juga di Sub Kota Bekasi tidak menutup kemungkinan akan membangun halte di titik lain yang memiliki jumlah penumpang yang tinggi. Nah, untuk mengetahui selengkapnya berikut tanggapan masyarakat. Ibu ini kan mau naik bus Transjakarta ya. Nah, ini belum ada bangunannya, haltenya atau shelternya ini gimana? Mungkin ada yang keluhannya sih ya seperti hujan kayak gini ya, musim hujan ya kita agak kesulitan juga, apalagi saya yang kayak tongkat begini ya baru recovery operasi ya kesulitan juga, kehujanan, terus di waslonya kan dingin, terus ya nggak ada kursi buat kayak kita prioritas ini kalau nunggu ya, kalau panas kepanasan ya sebaiknya sih busway Transjakarta mempersiapkan haltenya. Ya kurang itunya, kayak tempat nunggunya kurang layak lah gitu. Kalau hujan kan kehujanan, kalau panas kepanasan, gitu aja sih. Nah, biasanya ngantri panjang banget ya? Biasanya ngantri sampai Burger King sana. Kalau pagi iya. Nah, ini harapannya apa Bu untuk pemerintah? Harapannya minta dibikinin tempat nunggu yang layak. Iya kayak di Jakarta kan bagus-bagus tempat nunggunya gitu. Yang pertama lumayan merepotkan ya karena parkirnya jadinya susah nyarinya. Ini aja saya tuh harus parkir lumayan jauh dan lumayan harus jalan kaki lagi. Terus tempatnya itu belum terlalu proper karena di pinggir jalan ini kan jadi banyak motor, banyak mobil, dan karena ada banyak yang ngetem kayak ojek online itu jadi yang bikin tambah macet gitu. Harapannya gimana nih Kak? Semoga cepat diperbaiki dan ditambah lagi transportasinya karena yang khusus dari Bekasi ke Jakarta itu dikit banget ya. Salah satunya yang ini ya? Ya, salah satunya yang ini. Ya, pemirsa, pemberhentian bus di Komsen Jati Asih Bekasi ini tiap harinya melayani sekitar 2.000 penumpang dan dibuka pada pukul 5 pagi sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya dari adanya halte Transjakarta ini bukan hanya menjadi fasilitas yang diperlukan oleh warga saja, melainkan juga kebutuhan dasar dari warga setempat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Devi Syafira, Fajar Fahreza, Metro TV. Pemirsa, tetaplah bersama Newsline. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Pemirsa, warga perumahan di RT 5 RW 13 Kelurahan Kayu Putih, Pulau Mas, Jakarta Timur dibuat resah dengan keberadaan lapangan pedal yang berdiri di tengah-tengah permukiman mereka. Warga yang terganggu dengan bisingnya aktivitas di lapangan pedal tersebut telah melayangkan protes kepada pemilik, bahkan telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berikut ini laporan Anwar Fuadi dan juru kamera Firman Adriana dari Pulau Mas, Jakarta Timur. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan warga RT 5 RW 13 Kelurahan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur di sini. Yang rumahnya ini kurang lebih jaraknya cuma 4 rumah dari lapangan padel yang diprotes oleh warga ini. Halo, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Muti. Ibu Muti dan juga warga lainnya di sini ya. Ibu Muti, bisa dijelaskan sejak kapan, apa sebenarnya mengganggu apa sih lapangan padel ini sampai warga protes dan membuat spanduk seperti ini Bu? Mengganggunya karena berisik ada teriakan-teriakan pemain, terus pukulan bolanya, terus jam operasional dari pagi sampai malam, ya mengganggu dan banyak warga asing yang masuk jadinya ke lingkungan kami gitu. Sebenarnya pada saat pembangunan sampai beroperasi begitu lapangan padel ini, warga tahu nggak sih Bu, harusnya kan kalau ada di perumahan ini harus ada izin dan tanda tangan warga kiri kanan Bu? Oh, pada awalnya nggak ada izin RT RW sama warga, jadi tiba-tiba ada aja gini. Jadi tuh awalnya tuh bulan Juni 2024 ya sekitar itu, awalnya ada 2 kafling rumah dibongkar sama dia, diratain terus dibuat lapangan. Nah, warga sini menyangkanya itu bikin lapangan tenis pribadi karena yang punyanya rumahnya pas banget di belakang lapangan itu. Jadi kita pikir, oh ya udah nggak apa-apa lah lapangan tenis pribadi ya, masa dilarang gitu kan. Ya udah akhirnya lama-kelamaan jadi akhirnya ketutup lah tuh. Oh mungkin lapangan tenis indoor kali biar nggak panas gitu. Nah akhirnya pas Oktober akhir atau November awal lah ya, tiba-tiba rame, terus udah gitu ada peresmian, banyak mobil-mobil, ada karangan bunga gitu nggak salah. Pada pembukaan kayaknya tuh peresmian, ya udah warga kaget lah, loh kok jadi komersil gitu. Memang belakangan ini semenjak ada sedikit-sedikit protes ini, kegiatan mereka sedikit agak berkurang. Nah, tapi kalau biasanya ya sangat-sangat ramai dan ribut gitu loh. Terakhir mungkin harapan dari warga apa Pak? Warga menginginkan tempat ini kalau bisa ditutup. Karena kita sudah mencoba mediasi beberapa kali, sudah mengasih solusi, sudah mengasih toleransi kepada pemilik, tapi kayaknya tipe orang nggak mau terima saran dari warga gitu ya, nggak peduli begitu loh. Jadi akhirnya warga juga sudah mengambil keputusan ya nggak ada gunanya lagi. Kita mediasi sebaiknya tutup aja. Dan pemiliknya juga warga sini ya Pak ya? Warga sini, betul. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu-Ibu, terima kasih waktunya. Itu tadi pemirsa penuturan dari warga yang merasa terganggu dengan adanya lapangan padel ini. Dan sebenarnya pemirsa pemerintah Provinsi Jakarta melalui Gubernur Pramono Anung ini mengatakan bahwa pihaknya akan sesegera mungkin memanggil stakeholder yang berkaitan dengan perizinan lapangan padel yang ada di Jakarta ini. Jika nanti ditemukan ada pelanggaran atau memang mengganggu warga sekitar, Pemprov DKI katanya ini tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas. Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Firman Adriana, Metro TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi. Presiden Prabowo Subianto menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh jajaran direksi dan Dewan Pengawas secara resmi dilantik pada Jumat 20 Februari 2026. Bertempat di gedung Kemenko PM, Presiden Prabowo Subianto yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat melantik 7 orang direksi dan 7 orang Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Melalui Kepres RI nomor 18P tahun 2026, Prabowo menandai keputusan tersebut sebagai dimulainya kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2026 hingga 2031 mendatang. Saiful Hidayat ditunjuk sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menggantikan Pramudia Iriawan Guntoro yang telah mengakhiri masa tugasnya. Sementara itu, Dedi Hardianto terpilih sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan menggantikan Muhammad Juhri. Hari ini
serah terima jabatan di Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang lama ke Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang baru, serah terima Dirut BPJS Kesehatan yang lama kepada Dirut BPJS Kesehatan yang baru. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada yang baru dipercaya dengan keluarnya keputusan Presiden untuk sejak detik ini langsung bertugas melanjutkan estafeta kepemimpinan periode sebelumnya. Dan saya ucapkan terima kasih serta penghormatan kepada Pak Dirut BPJS yang lama, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Pengabdian Anda sangat luar biasa dan kita ingin pengabdian yang lebih besar akan menunggu ke depan. Tentu kita menghadapi banyak agenda di kedua BPJS ini karena kedua BPJS ini adalah jaminan sosial yang raksasa. BPJS Tenaga Kerja dengan jumlah dana yang begitu besar, raksasa, BPJS Kesehatan dengan penerimaan manfaat yang begitu besar. Ini sebuah badan penyelenggara jaminan sosial yang sangat raksasa, tentu membutuhkan kesungguhan, komitmen, kebersamaan dan dukungan dari semua pihak. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan amanah yang diberikan Presiden. Pihaknya menyebut akan fokus pada 3 aspek utama, yaitu coverage, care, and credibility. Dan izin menindaklanjuti arahan Pak Menko, kami sudah menyiapkan 3 fokus utama kami, Pak Menko, yang kami sebut sebagai 3C. Menindaklanjuti apa yang disiapkan oleh para direksi sebelumnya, yaitu yang pertama tentunya coverage, bagaimana kami memastikan coverage terhadap pekerja informal, pekerja bukan penerima upah dan pekerja migran dapat tercakup karena memang saat ini masih perlu banyak yang ditingkatkan di situ, Pak Menteri. Kemudian yang kedua, C yang kedua adalah care, bagaimana kami meningkatkan layanan yang terus harus kita tingkatkan agar para pekerja dan para keluarga pekerja mendapatkan manfaat yang jauh lebih baik. C yang ketiga adalah credibility, bagaimana kami meningkatkan kredibilitas atas data, proses, compliance, dan tentunya strategic collaboration dengan para stakeholder. Itu akan kami tingkatkan dengan harapan ini tentunya dapat meningkatkan trust, baik trust dari stakeholder pemerintah, stakeholder pemberi kerja, ataupun juga dari masyarakat. Syaiful optimis dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pengawasan yang baik, serta kolaborasi yang kuat, BPJS Ketenagakerjaan dapat semakin terpercaya dan dekat dengan pekerja Indonesia. Pemirsa, saat ini sedang tren perawatan kulit wajah terbaru yang dinamakan jelly skin. Tren ini membuat kulit wajah tidak hanya cerah bercahaya, namun tekstur kulit akan terasa kenyal dan sehat saat diraba. Sudah banyak masyarakat yang sadar dengan perawatan kulit yang tidak perlu tahapan skincare terlalu banyak, asalkan kulit tetap cantik dan sehat. Klinik Kecantikan Derma Pro menawarkan layanan perawatan kecantikan kulit baru yang tidak hanya menunjukkan kulit cerah bercahaya, namun mampu berikan kulit rasa kenyal dan elastis yang membuat kulit terasa lebih sehat dengan perawatan jelly skin. Dokter sekaligus founder Klinik Derma Pro, Dr. Tan Yuanita Agustina mengatakan, perawatan kulit jelly skin sangat cocok bagi mereka yang memiliki masalah kulit kering dan kusam, tekstur kulit yang terasa kasar akibat penumpukan sel mati, ataupun mereka yang memiliki pori-pori besar akibat bekas jerawat. Klinik Derma Pro Jakarta menawarkan perawatan jelly skin dengan 3 layanan sesuai kebutuhan konsumen. Di antaranya Infus Jelly Skin, memberikan perawatan holistik ke seluruh tubuh melalui injeksi intravena, kemudian layanan Jelly Skin Ultra Booster, perawatan kulit untuk area tertentu, serta Jelly Skin Laser, yakni layanan teknologi terkini yang hanya ada pada Klinik Derma Pro. Jadi jelly skin itu sebenarnya adalah tren glass skin yang naik tingkat sebenarnya. Jadi kita jelly skin itu trademarknya adalah kita menggunakan alat-alat yang memang terpercaya di seluruh dunia. Kualitasnya nomor 1, udah mengenang penghargaan banyak. Dan juga kita menggunakan skin booster yang benar-benar udah hype banget di Korea juga. Tapi kita mengemasnya jadi cocok untuk kulit orang Indonesia dan dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Bayang nggak? Jadi kualitasnya bintang 5 tapi harganya sangat, bukan kaki 5 sih ya, ekonomis begitu ya.
kita lagi ada jelly skin infus yang misalnya pengen kulitnya rata ya dari atas sampai bawah gitu ya, pengen lebih glowing gitu ya, bukan untuk merubah warna kulit tapi bikin supaya warna kulitnya lebih cerah aja gitu. Nah kemudian kita ada jelly skin booster karena kan sekarang tuh orang-orang kan pengennya supaya kulitnya lebih moist, lebih nggak kerut-kerut, nggak kering dan lebih glowing. Jadi kita ada yang namanya ultra booster. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk orang-orang Indonesia yang pasti punya masalah dengan pori-pori besar, dengan bekas jerawat. Terus kemudian ada keriput-keriput halus ya, terutama di bawah mata, di daerah leher kita punya jelly skin laser gitu. Sudah banyak masyarakat yang sadar dengan perawatan kulit yang tidak perlu tahapan skincare terlalu banyak, asalkan kulit tetap cantik dan sehat. Kesadaran masyarakat akan kesehatan kulit yang berkesinambungan dengan kecantikan terus meningkat. Banyak orang mulai sadar bahwa memiliki kulit sehat lebih penting dari sekedar cantik instan. Dari Jakarta, Ardan Anugrah, Alan Indra, Metro TV. Pemirsa, usai jeda headlines pukul 15, Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kini saatnya kami hadirkan segmen berkas berita, fakta, dan kriminalitas. Usai olah TKP dan penyisiran, tim Gegana Polda Jatim mengamankan sejumlah barang bukti dan di lokasi ledakan petasan di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur. Dari hasil olah TKP, tim Polres Situbondo dan Gegana Polda Jatim menemukan 18 item barang bukti serta 22 bungkus selongsong petasan berdiameter 2 hingga 3 cm, baik yang kosong maupun yang masih berisi. Petugas juga menemukan titik ledakan dengan lubang berdiameter sekitar 50 cm dan kedalaman 7 cm yang diduga akibat ledakan saat petasan dirakit atau dinyalakan. Sebanyak 12 rumah disebut terdampak ledakan. Polisi menyatakan kerusakan tersebut murni akibat ledakan petasan. Sementara itu korban yang saat kejadian berada di lokasi masih dirawat intensif dan belum bisa dimintai keterangan. Ada 18 item barang bukti yang berhasil diamankan. Salah satunya adalah selongsong petasan. Dan dipastikan bahwa ledakan tersebut dipicu oleh petasan, bukan bahan peledak lainnya. Kemudian untuk kerusakan setelah dilihat dari drone ada 12 rumah yang terdampak, baik itu yang Pemirsa, seorang bocah laki-laki di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat diduga mengalami penganiayaan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Korban sempat mendapat perawatan sebelum akhirnya meninggal dunia. Video kondisi korban sempat beredar di media sosial. NS adalah warga kampung Cimandala, Desa Cipenduy, Kecamatan Surade. Dilaporkan masuk ke instalasi gawat darurat dalam kondisi kritis dengan sejumlah luka bakar yang diduga akibat siraman air panas. Setelah meninggal dunia, jenazah korban diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Sukabumi atas permintaan ayahnya. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya luka bakar luas di bagian lengan, kaki, punggung, serta wajah. Petugas juga menemukan pembekakan pada paru-paru. Sampel telah diambil untuk pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan saat ini kasus ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi dan masih menunggu hasil otopsi serta uji forensik. Juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Batu, ke PPA. Teman istri saya datang mohon sujud ke saya dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya Jang memaafkan seseorang siapa tahu dia berubah untuk ke depan.
dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan, dan sebetulnya laporannya itu pun belum dicabut sampai saat Polres. Tahun berapa itu? Itu setahun yang lalu, kelas 6 SD, sekarang kelas 1 SMP. Gitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, maunya diotopsi ini saya kemauan saya. Disimpulkan karena dari luka tersebut seharusnya tidak menyebabkan kematian. Sudah dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan organ-organ, diotopsi, dan kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengirimkan hasil ke Jakarta. Kami sedang menunggu hasil untuk mengetahui apakah ada zat-zat lain di dalam organnya. Pemirsa, karena kesal dengan suami, seorang ibu di Subang, Jawa Barat tega membekap anak kandungnya hingga meninggal dunia. Pelaku kemudian menyerahkan diri ke Mapolsek Subang Kota dan kini ditahan polisi. Kasus ini diungkap oleh Polres Subang setelah pelaku berinisial KN, 28 tahun datang ke kantor polisi pada Jumat 13 Februari lalu. Kepada penyidik, pelaku mengaku membekap anaknya MA 6 tahun dengan menggunakan bantal di rumah mereka. Korban merupakan anak kedua pelaku yang diketahui mengalami autisme sejak usia 2 tahun. Motif pembunuhan diduga karena pelaku kesal terhadap suami setelah terjadi pertengkaran melalui telepon dan konflik rumah tangga yang kerap terjadi. Ini merasa kesal karena pada saat sebelum kejadian malamnya itu sudah bertengkar. Kemudian keesokan harinya mereka bertengkar. Kemudian anak ini diduga mengalami autis sejak lahir, sehingga itu juga jadi pemicu kemungkinan. Akhirnya pada hari itu pelaku ini tiduran sama anaknya, dua anaknya yang gede besar masih sekolah, suaminya ada di Cirebon kerja, kemudian anak yang keduanya pada saat nonton TV, umur 5 tahun, nah yang terakhir ini sedang nonton TV juga. Akhirnya kemudian si ibu itu membekap dengan menggunakan bantal beberapa kali sehingga korban sudah tidak berdaya. Petugas Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus atau Ditpideksus Bareskrim Polri menggeledah 2 lokasi di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya dan Nganjuk, terkait kasus tindak pidana pencucian uang senilai 25,8 triliun rupiah. Modusnya logam mulia emas yang didapat dari pertambangan ilegal diolah untuk selanjutnya dijual di sejumlah toko emas. Kamis siang 19 Februari 2026, petugas Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Ditpideksus Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di Jalan Tampomas nomor 3 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur yang diduga menjadi tempat penampungan dan pengolahan emas ilegal. Upaya penggeledahan dilakukan untuk menemukan barang bukti terkait dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang bersumber dari perdagangan emas ilegal atau logam mulia emas yang didapat dari pertambangan tidak berizin. Proses penggeledahan berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Hasilnya, penyidik Ditpideksus menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sejumlah emas batangan, juga perhiasan emas, serta beberapa dokumen dan barang bukti lainnya terkait dugaan kasus TPPU. Penyidikan perkara berawal dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait transaksi keuangan mencurigakan dalam tata niaga emas di dalam negeri dan luar negeri dengan logam mulia emas yang diduga berasal dari pertambangan ilegal di Provinsi Kalimantan Barat dan terjadi pada periode tahun 2018 hingga tahun 2022. Selain di Kota Surabaya, penyidik Bareskrim Polri juga menggelar penggeledahan terkait kasus TPPU yang sama di Kota Nganjuk, Jawa Timur. Hampir selama 13 jam, polisi menggeledah sebuah toko emas di Jalan Ahmad Yani, Pasar Wage, dan sebuah rumah di Jalan Diponegoro, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kota Nganjuk. Dari lokasi, polisi menyita 2 kotak berisi sejumlah emas dan nota transaksi penjualan emas sebagai barang bukti. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Ditpideksus Bareskrim Polri, ditemukan beberapa barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal terkait dengan secara bersama-sama yang menampung
mengolah, memurnikan, mengangkut dan menjual emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin. Nah, ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang pernah ditangani di Pontianak, dan ini kemudian mengait kepada laporan hasil analisis PPTK yang diterima oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri. Penggeledahan dimaksudkan untuk mengungkap kasus dugaan tindak pidana penampungan, pengolahan, pemurnian hingga pengangkutan serta penjualan emas dari pertambangan emas tanpa izin atau peti. Hasil penyidikan sementara, akumulasi transaksi jual beli emas yang diduga dari tambang ilegal itu mencapai 25,8 triliun rupiah selama periode tahun 2019 hingga 2025. Dari Surabaya dan Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, modus meminta sumbangan seorang pria berhasil menipu di 76 TKP di Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan total kerugian mencapai 500 juta rupiah. Saat ini pelaku berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Ngawi. Aksi pelaku sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku berusia 22 tahun, warga Sleman, Jawa Tengah, meminta uang sumbangan sebesar 10 juta rupiah kepada pegawai toko dengan alasan atas perintah pemilik toko. Untuk meyakinkan korban, pelaku berpura-pura menelpon pemilik toko dan meminta uang sesuai proposal. Setelah uang diserahkan, kemudian pelaku langsung melarikan diri. Bermodal rekaman CCTV dan identitas kendaraan, tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi menangkap pelaku di rumah keluarganya di Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah beraksi di 76 TKP termasuk di 7 TKP di Ngawi dan total kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Pelaku berpura-pura menelpon pemilik toko tersebut. Seakan-akan yang diteleponnya itu adalah pemilik toko dan karyawan dari toko tersebut mempercayai terkait itu. Kemudian pelaku meminta sumbangan dari proposal tersebut rata-rata sekitaran 5 juta sampai 10 juta di beberapa TKP yang ada di Kabupaten Ngawi. Pemirsa, usai jeda, Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan di usianya yang baru menginjak 5 tahun. Andaru Yasa Al-Saki seharusnya tengah asik bermain dan mengenal dunia. Namun bocah Malang ini justru harus bertaruh nyawa melawan komplikasi penyakit kronis yang mengepung tubuh kecilnya. Di tengah perjuangan medis yang berat, sang ibu kini harus berjuang sendirian sebagai buruh gudang demi menambung atau menyambung nafas sang buah hati. Andaru tak berdaya. Di balik selimut rumah sakit, Andaru terus berjuang melawan rasa sakit yang seakan tak kunjung usai. Mulai dari batu empedu, peradangan dinding lambung, asma hingga gangguan syaraf menjadi beban berat yang harus dipikul Andaru sejak ia dilahirkan. Cobaan kian berat saat Andaru sangat membutuhkan dukungan. Ia harus berpisah dengan ayahnya. Kini sang ibu, Tanti Oktabalia, berdiri tegar sendirian. Demi biaya pengobatan, Tanti rela memeras keringat sebagai buruh gudang di pelabuhan. Setiap hari ia menempelkan pita cukai rokok dengan harapan upah yang tak seberapa itu bisa memperpanjang harapan hidup anaknya. Riwayat medis Andaru seperti rangkaian luka. Lahir dengan kondisi kuning dan demam tinggi, Andaru sudah akrab dengan meja operasi sejak usia 18 bulan akibat fimosis. Namun kondisi itu justru menjadi awal dari derita yang lebih besar. Perut yang mengeras dan muntah hebat. Andaru akhirnya dibawa ke rumah sakit dan didiagnosa mengalami batu empedu. Selama 9 bulan, Andaru menjalani terapi obat untuk menghancurkan batu empedunya. Dan teman baik, silakan klik donasi sekarang untuk bersama-sama membantu Andaru dan mewujudkan keajaiban bagi hidup Andaru.
Dan pemirsa, sudah bersama kami saat ini ibunda dari Andaru yakni Tanti Oktabila. Selamat siang Bu Tanti, selamat sore. Selamat siang, selamat sore. Ya. Selamat sore Bu Tanti, saat ini bagaimana kondisi adik Andaru? Saat ini kondisi anak saya Andaru Yasa masih berjalan pengobatannya di RSAB Harapan Kita dengan diagnosa yang sudah ke 5 poli yang dijalani. Baik, untuk saat ini Ibu Tanti, ya silakan Ibu. Untuk saat ini masih dengan bantuan alat obat preventil dengan alat bantuan pernapasan. Jadi jika misalnya anak saya lagi kondisi lagi keadaan ngedrop, masih membutuhkan tabung oksigen dan alat nebulizer. Baik, Ibu Tanti, untuk saat ini adik Andaru apakah harus menjalani rawat inap atau rawat jalan di rumah? Saat ini kondisinya rawat jalan, tapi hampir setiap bulan dia mengalami gangguan pernapasan, gangguan pencernaan. Itu kalau sudah kondisi dia ngedrop, muntah-muntah, kami akan membawanya ke UGD terdekat untuk dilakukan rawat inap karena membutuhkan bantuan oksigen, obat-obat antibiotik untuk mengobati infeksi. Oke, baik Ibu Tanti, dengan melihat kondisi dari Andaru saat ini, apa penjelasan dokter terkait dengan komplikasi yang dialami oleh Andaru? Jadi penjelasan dokter dengan diagnosa yang dialami mulai dari bayi, mengalami yang namanya kuning, terus dia 1 tahun setengah mengalami fimosis, 2 tahun 3 bulan mengalami batu empedu, umur 3 tahun mengalami yang namanya gastritis berat dan esofagitis grade A. Setelah itu tahun 2024 dia mengalami TB klinis. Setelah itu sekarang asma dengan rhinosinosis. Dokter mencurigai ada salah satu diagnosa yang belum terdeteksi. Makanya ingin dilakukan yang namanya tindakan kelenjar keringatnya untuk diperiksa. Dikhawatirkan dicurigai antara autoimun atau kistik fibrosis. Baik, Ibu Tanti, untuk tadi sederetan diagnosa dari pihak kedokteran ya Ibu Tanti, pengobatan apa saja yang sudah dijalani oleh adik Andaru? Pengobatannya dia sudah dari umur 1 tahun, dia sudah 1 tahun setengah dia sudah operasi fimosis, dan setelah itu penghancuran batu empedu di umur 2 tahun. Alhamdulillah dia tidak sampai operasi, hanya menggunakan obat selama 9 bulan hancur. Setelah itu dilakukan lagi tindakan kolonoskopi dan endoskopi. Ternyata dia ada gastritis berat. Setelah itu terapi lagi obat selama 6 bulan untuk TB klinis kelenjar. Setelah itu ada lagi diagnosa baru asma. Dan lagi dilakukan lagi evaluasi untuk selanjutnya. Pengobatan-pengobatan yang saat ini sudah dilakukan dan juga tengah berlangsung, ini apakah ditanggung oleh BPJS atau biaya pribadi atau seperti apa Ibu? Jadi kalau untuk peraturan BPJS ada beberapa obat atau tindakan yang tidak di-cover oleh BPJS seperti pemeriksaan kelenjar keringat, dan itu sampel darahnya akan dikirim ke luar negeri ke Singapura, itu tidak di-cover oleh BPJS. Makanya belum dilakukan karena saya tidak punya biaya untuk melakukan tes tersebut. Lalu ada pemeriksaan anti-nuklir antibody untuk pemeriksaan dicurigai autoimun, itu pun belum saya lakukan karena saya belum punya biaya. Lalu ada satu pemeriksaan lagi namanya fecal calprotectin untuk mengetahui peradangan ususnya sampai di mana, itu pun belum dilakukan karena memang itu tidak di-cover oleh BPJS gitu. Jadi dokter menyarankan untuk 3 lab itu secepatnya untuk dilakukan karena kalau tidak dia akan terus infeksi berulang dan serangannya kenanya ke organ-organ multi gitu. Jadi dia akan sering terus dirawat setiap bulan gitu dengan keluhan seperti sesak nafas, mual, muntah, infeksi, leukosit tinggi gitu. Dan dia tidak pernah lepas yang namanya dari jarum suntik antibiotik setiap bulan. Dia harus diopname dan menggunakan alat bantu oksigen dan alat nebulizer. Baik, semoga cerita Ibu Tanti pada sore ini bisa menginspirasi dan juga ingin menggerakkan para teman baik untuk membantu kesembuhan dari adik Andaru. Semoga kuat selalu Ibu Tanti dan semoga cepat sembuh untuk adik Andaru. Terima kasih Ibu Tanti.
Dan pemirsa jangan kemana-mana karena program Newsline masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan kami lanjutkan informasinya untuk Anda. Usai menerima laporan kenaikan harga pangan dari masyarakat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Kebayoran Jakarta Selatan. Hasilnya harga ayam dan bawang putih yang sempat melonjak langsung turun hingga Rp15.000 per kilogram. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Dalam sidak di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Mentan menemukan sejumlah komoditas yang sebelumnya dikeluhkan mengalami kenaikan harga. Setelah dilakukan koordinasi cepat dengan kepolisian, harga ayam yang sempat menyentuh Rp45.000 per kilogram langsung turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Selain itu, harga bawang putih yang sebelumnya dilaporkan mencapai Rp60.000 per kilogram turun menjadi Rp38.000 per kilogram atau di bawah harga eceran tertinggi. Namun, temuan berbeda terjadi pada minyak goreng rakyat kemasan minyak kita yang ditemukan dijual dengan harga Rp19.000. Amran langsung meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas dan menelusuri rantai distribusi hingga ke distributor besar dan perusahaan. Pengusaha tolong deh jangan main-main di bulan suci Ramadan. Kami langsung koordinasi. Kalau ada yang menaikkan harga, pasti ditindak. Ini minyak goreng, tertulis 15.700, tapi dijual tadi 19.000. Ini kami minta Pak Dir, aku serahkan ini di proses hukum, segel unit usahanya. Tapi jangan Pak, penjual pengecer, nggak boleh. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melepas tim Safari Ramadan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem di Nasdem Tower Jakarta Pusat. Tim yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa ini akan menyambangi berbagai kota di Pulau Jawa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut Safari Ramadan bertujuan untuk menyapa masyarakat, bersilaturahmi dengan para tokoh, serta wadah untuk bertukar pikiran, guna membangun optimisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Safari ini sekaligus sebagai bagian dari konsolidasi organisasi di bulan suci Ramadan. Safari Ramadan Partai Nasdem kali ini membawa semangat menguatkan silaturahmi dan meneguhkan perubahan. Tur safari ke beberapa daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang dimaksudkan adalah sekaligus untuk melakukan konsolidasi organisasi di bulan suci ini, memperkuat silaturahmi, sekaligus juga menguatkan rasa keimanan dan takwa kita, kehadiran Sang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, dengan membawa misi yang sama, yaitu saling membesarkan hati pada bulan suci Ramadan ini, untuk kita bersama-sama bisa memasuki bulan suci ini, menjalankan ibadah kita dengan rasa takwakal, berserah diri, tetapi tetap menjaga spirit dan optimisme yang kokoh, kuat pada diri kita, yang ini akhirnya akan memberikan sebuah energi yang positif untuk terus ikut serta membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Selama berkeliling Pulau Jawa, tim Safari Ramadan Nasdem 1447 Hijriah ini akan menyambangi 34 kota selama 16 hari, mulai dari Bekasi, Yogyakarta, Surabaya hingga Banyuwangi. Ada banyak kegiatan yang dilakukan seperti konsolidasi partai, pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama, kegiatan buka puasa bersama, bakti sosial dan pasar murah hingga ziarah makam. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan Safari Ramadan menjadi cara Partai Nasdem untuk meneguhkan perubahan dengan menguatkan silaturahmi langsung dengan rakyat.
Memasuki bulan suci Ramadan, pedagang kolang-kaling dan juga cincau di Pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten mulai diserbu warga. Mereka sengaja berburu bahan takjil tersebut untuk diolah menjadi menu berbuka puasa keluarga. Penjual musiman di Pasar Rangkas Bitung mulai ramai didatangi para pembeli. Selain mencari kolang-kaling, para warga ini juga mulai berburu bahan lain seperti cincau, cendol, hingga rumput laut. Kolang-kaling dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram atau naik Rp5.000 dibanding dengan harga biasa hari-hari biasanya dan harga Rp15.000. Agus, salah seorang pedagang, mengaku setiap Ramadan tiba, penjualan bahan takjil selalu meningkat. Meski terjadi sedikit kenaikan harga, minat masyarakat untuk membeli tetap tinggi. Dalam sehari, Agus mampu menjual sekitar 2 kuintal kolang-kaling. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang musiman yang menggantungkan rejeki di bulan suci Ramadan. Memasuki awal bulan suci Ramadan, kurma ajwa menjadi salah satu takjil yang paling diburu warga. Selain dikenal sebagai kurma sunnah Rasulullah SAW, kurma ajwa juga diyakini memiliki khasiat bagi yang mengonsumsinya. Memasuki awal Ramadan, toko kurma di kawasan Ngagel, Surabaya ini dipadati pembeli untuk sajian berbuka puasa. Dari berbagai jenis kurma yang tersedia, kurma ajwa menjadi salah satu yang paling diminati. Kurma asal Madinah ini dikenal sebagai kurma yang disunnahkan Rasulullah. Menurut pengelola toko, meningkatnya minat terhadap kurma ajwa tidak lepas dari keyakinan masyarakat akan keutamaan dan khasiatnya. Kurma ajwa dijual dalam beberapa kualitas, mulai dari grade A hingga premium. Harganya berkisar antara Rp200.000 hingga Rp300.000 per kilogram. Meski harganya relatif lebih tinggi, pembeli tetap memilih ajwa karena manfaat dan kualitasnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Newsline akan segera kembali dengan kisah dari para penghafal Quran dari balik dinding Panti Asuhan Alaya Depok. Sosok Aini akan hadir membuktikan bahwa menghafal Al-Quran adalah soal tekad dan kegigihan. Tetaplah bersama kami di Newsline.